seorang jurnalis investigasi yang telah menghabiskan bertahun-tahun mengungkap berbagai kasus aneh dan misteri yang belum terpecahkan. Aku bukan orang yang mudah percaya pada cerita mistis, tapi satu kasus ini mengubah segalanya. Semuanya bermula dari keluarga Wiratmaja, keluarga terpandang yang dalam waktu singkat berubah dari orang biasa menjadi salah satu keluarga paling berpengaruh di kota. Mereka memiliki bisnis yang meroket tanpa alasan yang jelas, rumah mewah yang berdiri megah di atas bukit, dan harta yang seolah tak ada habisnya. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada satu hal yang janggal. Setiap 5 tahun sekali, salah satu keturunan keluarga ini menghilang tanpa jejak. Tak ada laporan polisi, tak ada pencarian besar-besaran, dan yang lebih aneh lagi, keluarga ini tampak menerima kejadian itu tanpa perlawanan. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Babak awal, undangan ke rumah mewah yang mencekam. Hari itu, aku menerima sebuah undangan misterius yang dikirim ke kantor redaksi. Tanpa nama pengirim, hanya tertulis, "Datanglah ke rumah Wiratmaja sebelum terlambat. Jika ingin tahu kebenarannya, jangan datang sendirian." Aku mengernyit. Aku tak pernah menghubungi mereka sebelumnya, tapi mereka tahu aku sedang menyelidiki kasus ini. Rasa penasaran mengalahkan logika. Malam itu, aku dan rekanku, Doni, berangkat menuju kediaman keluarga Wiratmaja. Ketika kami tiba, pemandangan yang kami lihat benar-benar berbeda dari yang ada di foto-foto media. Rumah itu besar dan mewah, tapi terasa kosong dan menyeramkan. Lampu-lampu di pekarangan remang-remang, dan ada patung-patung batu yang berdiri kaku di sepanjang jalan masuk, seolah mengawasi siapapun yang datang. Doni berbisik, "Raka, ini tempatnya terasa nggak enak, kayak ada yang ngawasin kita." Aku mencoba tetap tenang, meski bulu kuduku juga mulai meremang. Saat kami hendak mengetuk pintu, sebelum tanganku menyentuh kayunya, pintu besar itu terbuka sendiri pelan, mengeluarkan suara berderit panjang. Di belakangnya berdiri seorang wanita tua, berpakaian serba hitam, dengan tatapan dingin. "Kami sudah menunggu," katanya dengan suara yang hampir berbisik. Aku dan Doni saling pandang, perasaan tak enak semakin kuat. Kami baru saja melangkah masuk ketika pintu di belakang kami tertutup dengan keras, seolah menahan kami untuk keluar lagi. Dan saat itulah teror dimulai. Dunia yang terisolasi saat pintu besar itu tertutup dengan keras di belakang kami. Perasaan terjebak langsung menyergap. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Doni yang berdiri di sampingku tampak sedikit gelisah. Wanita tua yang membuka pintu tadi berdiri di hadapan kami. Wajahnya tirus, dengan kerutan dalam yang menandakan usianya sudah sangat tua. Matanya sayu, tapi penuh kehati-hatian, seolah sedang menilai siapa kami sebenarnya. "Nama saya Bu Kirana," katanya pelan. "Kalian datang karena undangan itu?" Aku mengangguk. "Siapa yang mengirimnya?" Dia tidak langsung menjawab. Matanya hanya melirik ke arah ruangan gelap di belakangnya, sebelum akhirnya berucap, "Tuan rumah akan segera menemui kalian. Ikuti saya." Kami dipandu melewati lorong panjang yang dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan tua. Setiap langkah yang kami ambil menggema di dalam rumah itu. Udara terasa lembab, dan aroma dupa samar menyelimuti ruangan. Doni berbisik kepadaku, "Raka, ini bukan rumah biasa. Rasanya kayak terisolasi dari dunia luar." Aku hanya mengangguk, karena aku juga merasakannya. Lukisan yang mengawasi. Saat berjalan, perhatianku tertuju pada satu lukisan besar yang tergantung di ujung lorong. Lukisan keluarga memperlihatkan 7 orang yang berdiri berjajar. Wajah mereka tampak serius, dengan pakaian yang tampak kuno, seperti berasal dari abad ke-19. Salah satu sosok dalam lukisan itu menarik perhatianku. Seorang pria berjas hitam dengan mata kosong yang tajam, seolah langsung menatap siapapun yang melihatnya. Aku melirik ke arah Bu Kirana. Siapa orang-orang dalam lukisan ini?
Dia berhenti sejenak. Mereka adalah para leluhur keluarga ini. Jawabnya singkat, lalu melanjutkan langkahnya tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Aku menelan ludah. Ada sesuatu yang menggangguku. Lukisan itu tampak terlalu hidup, seolah mata mereka benar-benar mengawasi kami. Pertemuan dengan pemilik rumah. Kami akhirnya tiba di sebuah ruangan luas dengan lampu gantung tua yang menggantung di tengah. Ada meja makan panjang di tengah ruangan, tapi anehnya tidak ada satupun hidangan di atasnya. Di ujung ruangan, seorang pria duduk di kursi dengan posisi tegap. Dia tampak berwibawa, mengenakan jas hitam rapi, dan di tangannya terdapat tongkat kayu dengan ukiran kepala ular di ujungnya. Inilah dia, kata Bu Kirana, Tuan Ardian Wiratmaja. Ardian menatap kami dengan ekspresi datar. Lalu, dengan suara dalam yang dingin, ia berkata, "Selamat datang di rumah kami, tapi aku ingin tahu, apakah kalian benar-benar siap untuk mendengar kebenaran?" Di saat yang sama, pintu ruangan tertutup dengan sendirinya. Doni menoleh ke arahku dengan ekspresi ngeri. Aku bisa merasakan bahwa malam ini kami tidak akan keluar dari rumah ini dengan mudah. Ketegangan di ruang makan. Aku dan Doni masih berdiri di ambang pintu, menatap Tuan Ardian Wiratmaja yang duduk di ujung meja dengan tatapan tajam. Cahaya lampu gantung tua berpenda redup, menciptakan bayangan aneh di dinding ruangan. "Apa maksud Anda dengan kebenaran?" tanyaku, mencoba terdengar tenang, meskipun bulu kudukku mulai berdiri. Tuan Ardian tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak terasa ramah. Sebelum aku menjawab, "Duduklah," katanya sambil menunjuk kursi di depan meja makan panjang yang kosong. Aku dan Doni saling pandang sejenak sebelum akhirnya menarik kursi dan duduk. Bu Kirana berdiri di sudut ruangan, memperhatikan kami dengan wajah tanpa ekspresi. "Apakah kalian percaya bahwa kekayaan bisa diperoleh dengan cara yang tidak biasa?" tanya Tuan Ardian. Suaranya dalam dan tenang. Doni tampak tidak nyaman. "Maksud Anda?" Tuan Ardian mengetukkan tongkatnya ke lantai 2 kali. Tiba-tiba, pintu di ujung ruangan terbuka dengan sendirinya. Lorong rahasia di balik pintu. Di balik pintu itu, terbentang sebuah lorong panjang yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya lilin di dinding. Aroma dupa yang sebelumnya samar, kini semakin menusuk hidung. "Jawaban dari semua pertanyaan kalian ada di sana," ujar Tuan Ardian. "Tapi satu hal yang perlu kalian pahami. Begitu kalian masuk, kalian tidak bisa mundur." Doni menoleh padaku. Suaranya rendah dan tegang. "Raka, ini udah gak bener. Kayaknya kita harus keluar sekarang juga." Aku juga merasakan ketegangan yang sama. Tapi sebagai jurnalis, aku tahu bahwa meninggalkan tempat ini sekarang berarti kehilangan kesempatan untuk mengungkap misteri keluarga Wiratmaja. Aku mengambil napas dalam. Aku mau lihat. Doni mengumpat pelan, tapi akhirnya mengikutiku. Dinding yang berbisik. Saat kami melangkah masuk ke lorong sempit itu, udara di sekitarnya terasa berat, hampir seperti ada sesuatu yang menekan dada kami. Suara-suara aneh terdengar samar dari balik dinding seperti bisikan yang tidak jelas asalnya. "Lihat, ini." Doni menunjuk ukiran di dinding batu lorong itu. Aku mendekat dan melihatnya lebih jelas. Ada simbol-simbol aneh yang menyerupai tulisan kuno. Beberapa di antaranya menggambarkan manusia yang tampak berlutut di depan. Sosok tinggi berjubah hitam dengan mata merah menyala. Aku mengusap ukiran itu, mencoba memahami artinya. "Tumbal," bisik sebuah suara tepat di telingaku. Aku langsung menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Doni juga tampak kebingungan. "Lu dengar itu?" tanyaku. Doni mengangguk perlahan. "Raka, ada sesuatu di sini." Kami semakin dalam ke lorong, hingga akhirnya kami tiba di depan sebuah pintu besi tua yang terkunci rapat. Tapi sebelum aku sempat berbuat apa-apa, suara berat Tuan Ardian terdengar di belakang kami. "Selamat datang di inti dari semua rahasia keluarga Wiratmaja." Kami berdua berbalik dan melihatnya berdiri di ujung lorong. Kali ini,
Ekspresinya berubah, tatapannya kosong, seolah bukan manusia lagi. Kunci di balik pintu. Aku dan Doni berdiri terpaku di depan pintu besi tua yang menjulang tinggi. Di belakang kami, Tuan Ardian Wiratmaja berdiri dengan tatapan kosong. Wajahnya tak lagi mencerminkan manusia biasa. Jadi, ini rahasia keluarga kalian? Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kuperkirakan. Tuan Ardian melangkah perlahan ke arah pintu besi. Tongkatnya yang berkepala ular hitam berkilat terkena cahaya lilin. Kau sudah terlalu dalam, Raka. Sama seperti kakekmu dulu, ucapnya. Aku, kakek. Doni menoleh padaku dengan ekspresi bingung. Lu gak pernah cerita soal kakek lu yang ini, Ra. Aku sendiri tidak tahu apa yang dia maksud. Kakekku? Yang mana? Namun sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, Tuan Ardian mengetukkan tongkatnya 3 kali ke tanah. K-L-I-K. Bunyi kunci berputar terdengar dari dalam pintu besi, seperti ada mekanisme tua yang baru saja diaktifkan setelah sekian lama. Perlahan, pintu itu terbuka sendiri dengan suara berderit mengerikan dari Delemia. Angin dingin berembus kuat, membawa serta aroma dupa bercampur, sesuatu yang lebih busuk, seperti bau daging yang telah membusuk selama bertahun-tahun. Ruangan di balik pintu. Saat kami melangkah masuk, aku langsung merasa ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Dinding-dindingnya terbuat dari batu hitam, seperti ruangan bawah tanah yang sudah ada sejak zaman kuno. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar batu besar yang berlumuran noda merah tua. Dan di belakang altar itu, terdapat lukisan dinding raksasa yang menggambarkan sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala, dikelilingi oleh manusia yang berlutut di hadapannya. Doni menelan ludah. Rak, ini tempat pemujaan? Aku tidak menjawab. Aku terlalu sibuk meneliti setiap detail ruangan. Di salah satu sudut, terdapat kumpulan tengkorak manusia yang tersusun rapi. Beberapa di antaranya masih memiliki sisa daging yang sudah mengering. Tiba-tiba, suara berat Tuan Ardian kembali terdengar. Kakekmu pernah masuk ke tempat ini, Raka. Dan dia hampir tidak pernah keluar. Aku membalikkan badan, menatapnya dengan kaget. Apa maksudmu? Namun sebelum dia menjawab, terdengar suara langkah kaki dari dalam kegelapan ruangan. Kami semua membeku. Orang atau sesuatu sedang berjalan ke arah kami. Langkah yang tak terlihat. Aku menahan napas. Suara langkah kaki di dalam ruangan bawah tanah itu semakin jelas. Doni berbisik ketakutan. Ra, itu sih. Aku menajamkan pendengaranku. Langkah-langkah itu terdengar pelan dan berat, seakan sesuatu yang besar sedang bergerak mendekati kami dari dalam kegelapan. Tuan Ardian tetap berdiri tenang, matanya tidak berkedip sedikit pun. Tiba-tiba, suara dek terdengar, seperti sesuatu yang berat jatuh ke lantai batu. Aku dan Doni sontak mundur beberapa langkah. Lilin-lilin di sekitar ruangan tiba-tiba berkedip-kedip, seolah ada sesuatu yang mengganggu cahaya mereka. Dan saat itu juga, aku melihatnya. Di dalam bayangan, samar-samar muncul sesosok makhluk besar, lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya kurus, dengan tangan panjang yang hampir menyentuh lantai. Namun yang paling mengerikan adalah matanya 2 bola merah menyala yang menatap langsung ke arah kami. Rahasia keluarga Wiratmaja. Doni mencengkeram lenganku erat. Raka, kita keluar dari sini. Aku ingin berlari, tapi Tuan Ardian justru mengangkat tangannya, menyuruh kami tetap diam. Apa kalian pikir keluarga ini bisa kaya dalam semalam tanpa konsekuensi? Ucapnya dengan suara rendah. Kami punya janji dan ini penjaganya. Dan mataku masih menatap makhluk itu yang kini mulai bergerak lebih dekat. Suara cakarnya yang menyeret di lantai batu membuat bulu kudukku berdiri. Aku menoleh ke Tuan Ardian. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Dia tersenyum tipis. Ini bukan hanya tentang harta, Raka. Ini tentang warisan
warisan. Kakekmu dulu hampir menjadi bagian dari ini. Aku terenyak kakekku lagi. Aku mencoba mengingat cerita dari keluarga tentang kakek, tapi tidak ada yang pernah membicarakannya secara detail. Di hadapanku, makhluk itu semakin jelas. Tubuhnya seperti bayangan hidup dengan kulit hitam pekat yang tidak memantulkan cahaya. Dan tiba-tiba dia berbicara. Suara itu serak dan bergema, seperti berasal dari dalam tanah. Kalian tidak seharusnya berada di sini. Doni berteriak dan berbalik hendak lari, tapi pintu besi di belakang kami menutup sendiri dengan suara menggelegar. Kami turn back. Tuan Ardian hanya berdiri di tempatnya, tertawa kecil. Mulai sekarang, tidak ada jalan keluar. Aku merasakan jantungku berdebar kencang. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Perjanjian keluarga yang tersembunyi. Doni mulai gemetar. Makhluk itu bergerak lebih dekat, dan aku bisa mendengar napasnya dalam dan berat. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan rasa takut. Tuan Ardian, apa maksud Anda dengan tidak ada jalan keluar? Dia menoleh ke arahku dengan senyum tipis. Kalian sudah melihat sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Sekarang, kalian punya dua pilihan. Menjadi bagian dari perjanjian ini, atau menghilang seperti mereka yang sebelumnya menolak. Aku langsung melihat ke arah Doni, yang wajahnya sudah pucat pasi. Perjanjian? Perjanjian? Aku mengulang kata itu, berharap Tuan Ardian bercanda. Dia mengangguk perlahan. Keluarga kami tidak hanya sekadar kaya, Raka. Harta ini datang dari sebuah janji lama yang dibuat oleh leluhur kami. Dengan sejuk, mataku kembali tertuju pada makhluk itu. Tubuhnya semakin terlihat jelas dalam cahaya lilin yang berkedip-kedip. Kulitnya hitam seperti bayangan yang padat, dan di dada serta lengan makhluk itu terukir simbol-simbol aneh berwarna merah darah. Apa makhluk ini bagian dari perjanjian itu? Tanyaku pelan. Tuan Ardian terkekeh. Lebih dari sekadar bagian. Dia adalah penjaga perjanjian, eksekutor, dan pencari tumbal. Harga dari kekayaan yang abadi. Doni akhirnya membuka mulutnya. Ini Hela, ini benar-benar gila. Dia mencoba menarik pintu besi di belakang kami, tetapi jelas sia-sia. Pintu itu tidak bergerak sama sekali. Aku menoleh ke Tuan Ardian. Jika kakekku hampir menjadi bagian dari ini, kenapa dia tidak pernah bercerita apa-apa? Wajah Tuan Ardian sedikit berubah. Untuk pertama kalinya, aku melihat ada sesuatu dalam ekspresinya, sebuah kekhawatiran karena dia menolak jawabnya. Akhirnya, dia menolak dan mencoba kabur, tapi tidak ada yang benar-benar bisa kabur. Kata-kata itu membuat darahku membeku. Doni menggeleng kuat-kuat. Kita harus keluar dari sini. Ra, aku gak mau jadi bagian dari ini. Tiba-tiba makhluk itu mengangkat satu tangannya yang besar dan penuh cakar ke arah Doni. Udara di sekitar kami terasa berat seketika. Tuan Ardian tidak melakukan apa-apa. Kalau kau menolak, maka kau harus menerima konsekuensinya. Aku melihat Doni yang mulai kesulitan bernapas. Tangan makhluk itu tidak menyentuhnya, tapi seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Lepaskan dia, aku berteriak, bergerak ke depan tanpa sadar. Makhluk itu menghentikan tekanannya. Doni terjatuh ke lantai, terengah-engah. Tuan Ardian menatapku. Bagus, berarti kau ingin mendengar lebih jauh. Aku menatapnya tajam. Aku ingin tahu kebenaran. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kakekku. Dia tersenyum. Kalau begitu, kau akan mendapat jawabannya. Tapi kau harus menerima sesuatu sebagai gantinya. Aku menyadari sesuatu. Ini adalah ujian. Dan sekarang, aku berdiri di persimpangan jalan. Rahasia leluhur yang tersembunyi. Aku menatap Tuan Ardian tajam, sementara Doni masih terengah-engah di lantai. Di ruangan yang hanya diterangi oleh cahaya lilin, udara terasa semakin berat. Makhluk besar di sudut ruangan masih berdiri diam. Matanya yang merah menyala seperti bara api terus mengawasi kami. Kalau kau benar-benar ingin tahu,
apa yang terjadi pada kakekmu, kata Tuan Ardian, maka kau harus siap menerima konsekuensinya. Aku mengepalkan tangan. Apa maksudmu? Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Dia tersenyum kecil. Setiap anggota keluarga yang mengetahui rahasia ini harus membuat pilihan, meneruskan perjanjian atau menghadapi akibatnya. Doni yang mulai pulih mengangkat kepalanya dengan wajah ketakutan. Jadi kalau kami menolak, kami akan dibunuh? Tuan Ardian tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap kami dengan sorot mata yang sulit ditebak. Leluhur kita dulu adalah orang biasa, sama seperti kalian, tapi mereka menginginkan lebih harta, kekuasaan, dan kehidupan yang lebih lama dari manusia biasa. Untuk mendapatkan itu, mereka melakukan perjanjian dengan mataku kembali ke makhluk di sudut ruangan. Makhluk ini, Tuan Ardian menggeleng. Dia hanyalah penjaga perjanjian yang sebenarnya memberi kekayaan dan kehidupan kepada keluarga kami. Jauh lebih mengerikan dari yang bisa kau bayangkan. Aku merasakan bulu kudukku berdiri. Jika makhluk sebesar ini hanya penjaga, maka apa yang sebenarnya berkuasa atas keluarga ini? Pilihan yang mengubah hidup. Doni akhirnya berhasil berdiri, meski masih gemetar. Jadi kalau kita menolak, apa yang terjadi? Tuan Ardian menghela napas akan bosan dengan pertanyaan itu. Kau, Akan, dihapus dari sejarah keluarga. Tidak ada seorang pun yang menolak dan tetap hidup. Aku mengeratkan rahang. Bagaimana dengan kakekku? Apa yang terjadi padanya? Senyum di wajah Tuan Ardian sedikit pudar. Untuk pertama kalinya, dia tampak tidak nyaman. Dia menolak, sama seperti kalian sekarang, katanya pelan. Tapi dia lebih cerdas. Dia tahu cara untuk menghilang, bersembunyi dari keluarga ini. Tapi meskipun dia berhasil menghindari takdirnya, sesuatu tetap mengejarnya. Hatiku mencelos. Apa itu berarti? Kakekku tidak mati karena penyakit seperti yang dikatakan keluargaku. Doni menelan ludah. Lalu, kalau kita menerima, apa yang harus kita lakukan? Tuan Ardian tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar. Madas, kalian harus memberikan sesuatu sebagai jaminan sesuatu yang sangat berarti bagi kalian. Jika perjanjian diterima, maka kalian akan menjadi bagian dari keluarga ini. Dan semua yang dimiliki keluarga ini akan menjadi milik kalian juga. Aku langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa maksudmu dengan jaminan? Dia menatapku dengan mata penuh misteri. Kalian akan tahu sebentar lagi. Tanda perjanjian. Tuan Ardian melangkah mendekati tembok batu di ujung ruangan. Dia mengusap permukaannya dengan telapak tangan. Dan tiba-tiba sebuah simbol merah menyala muncul dari balik batu. Simbol itu berdenyut seperti detak jantung. Makhluk hitam di sudut ruangan menggeram pelan, seolah menunggu sesuatu. Aku menatap simbol itu, merasa ada sesuatu yang menarikku. Panas menjalar di tubuhku. Jantungku berdetak lebih cepat. Tuan Ardian tersenyum. Ini adalah tanda perjanjian. Jika kalian menyentuhnya, maka tidak ada jalan untuk kembali. Aku menatap Doni. Kami sama-sama tahu, ini bukan sekadar permainan. Ini adalah keputusan yang akan menentukan apakah kami tetap hidup atau menghilang selamanya. Doni tampak panik. Raka, aku nggak mau ini. Kita harus cari jalan keluar. Aku mengerti ketakutannya. Tapi aku juga tahu satu hal. Jika kakekku bisa melarikan diri, mungkin aku juga bisa. Aku harus berpikir cepat. Aku harus memilih. Tapi apakah ada pilihan yang benar dalam situasi ini? Pilihan yang mustahil. Aku berdiri terpaku di depan simbol merah menyala itu. Denyar cahayanya seperti jantung yang berdetak cepat, dan semakin lama semakin menarikku ke arahnya. Doni menarik lenganku dengan panik. Raka, jangan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kita menyentuhnya. Tuan Ardian hanya tersenyum, matanya penuh dengan rasa puas. Kalian sudah datang sejauh ini. Enggak apa ragu.
jika kalian menerima perjanjian, semua yang dimiliki keluarga ini akan menjadi milik kalian. Aku menatap Doni. Keringat dingin menetes di dahinya. Bagaimana kalau kita lari? Bisik. Aku menggigit bibir. Jika kakekku bisa melarikan diri, mungkin kami juga bisa. Tapi aku merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhku. Seolah sejak memasuki tempat ini, aku telah berubah tanpa aku sadari. Kalau kalian menolak, suara Tuan Ardian menjadi lebih dingin. Kalian akan menjadi bagian dari mereka. Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke bayangan di sudut ruangan. Makhluk besar bermata merah itu bergerak. Dari balik kegelapan, muncul sosok-sosok lain. Makhluk-makhluk mengerikan, dengan tubuh menyerupai manusia. Tapi wajah mereka mengerikan, seperti daging yang meleleh. Doni menjerit pelan. Apa-apaan ini? Tuan Ardian berbisik pelan. Mereka yang menolak perjanjian, tak ada jalan keluar. Tubuhku menegang. Makhluk-makhluk itu bukan hanya bayangan. Mereka adalah manusia yang pernah ada di posisi kami. Jadi, ini yang terjadi kalau kami tidak menerima. Suaraku bergetar. Tuan Ardian mengangguk. Tapi, kalian beruntung. Aku menawarkan pilihan. Kalian bisa tetap hidup atau bergabung dengan mereka. Aku melihat Doni yang mulai mundur perlahan. Aku tahu dia ingin kabur. Tapi, gimana? Kami berada jauh di bawah tanah. Tidak ada jalan keluar. Aku harus berpikir cepat. Jika kami menerima, kami akan terikat selamanya. Jika menolak, kami akan menjadi seperti mereka. Dada Doni naik turun dengan cepat. Raka, aku gak mau mati di sini. Aku merasakan sesuatu dalam diriku mulai berubah. Seperti ada kekuatan yang mengalir dalam darahku. Apakah ini efek dari tempat ini? Atau apakah sejak awal aku memang bagian dari keluarga ini? Tuan Ardian tersenyum lebih lebar. Waktunya hampir habis. Simbol itu hanya terbuka dalam waktu terbatas. Jika tidak, kalian sentuh sekarang, kalian akan berakhir di sisi lain. Makhluk-makhluk itu mulai mendekat. Tangan mereka terentang, seolah ingin meraih kami. Aku harus memilih. Sekarang, di ambang keputusan, denyut cahaya merah dari simbol di dinding semakin cepat. Seakan-akan menyadari kebimbangan kami. Ia berdenyut seperti jantung yang berusaha mempertahankan hidupnya. Doni menggenggam lenganku erat. Napasnya tersengal. Raka, apa yang harus kita lakukan? Aku menatap ke arah Tuan Ardian. Matanya penuh antisipasi, seolah menunggu keputusan yang akan mengubah segalanya. Sentuh simbol itu, katanya dengan suara yang lebih dalam, hampir seperti bisikan dari kegelapan. Terimalah bagian kalian dalam keluarga ini. Jacob, kalian akan menjadi bagian dari mereka. Aku menoleh ke sudut ruangan. Makhluk-makhluk itu semakin dekat. Langkah mereka terseret. Suara napas mereka mengerikan, serak berat, seolah paru-paru mereka penuh lumpur. Doni mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Aku harus memilih. Sekarang bisikan dari kegelapan. Aku melangkah maju, semakin dekat ke simbol itu. Sesuatu dalam diriku berteriak untuk menolaknya. Tapi di saat yang sama, aku bisa merasakan tarikan kuat dari dalam darahku. Mereka yang menerima perjanjian, suara Tuan Ardian mengalun perlahan, akan memperoleh kekuatan, akan memiliki segalanya. Namun, mereka juga harus siap membayar harga. Aku berhenti di depan simbol itu. Cahayanya membakar telapak tanganku, meski aku belum menyentuhnya. Dan, apa harga itu? Tanyaku tanpa mengalihkan pandangan. Tuan Ardian tersenyum. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Senyum yang lebih gelap, lebih dalam. Nyawa kalian tidak lagi menjadi milik kalian. Doni tersentak. Maksudnya apa? Tuan Ardian mengangkat satu tangan ke arah bayangan di sudut ruangan. Makhluk-makhluk itu bergerak. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Mereka
masih memiliki mata manusia, mata yang penuh dengan kesedihan, ketakutan, dan mereka yang menolak perjanjian tidak langsung mati. Mereka dihisap kehidupannya, lalu dibiarkan hidup sebagai sesuatu yang lebih buruk dari kematian. Aku bisa merasakan jantungku berdegup semakin cepat. Ini bukan sekadar kesepakatan biasa. Ini adalah perbudakan selamanya. Melawan Taktor, Doni berbisik di sampingku. Kita nggak bisa menerima ini, Raka. Aku menelan ludah. Dan kita juga nggak bisa lari. Tuan Ardian mengangkat alis. Jadi, apa keputusan kalian? Aku menatapnya, lalu ke arah simbol itu. Otakku bekerja cepat. Jika aku menyentuhnya, aku akan terikat selamanya dengan perjanjian ini. Tapi, jika aku menolak, aku akan menjadi seperti makhluk-makhluk itu. Atau mungkin masih ada cara lain. Aku menggenggam erat sesuatu di sakuku, sebuah benda yang selama ini kubawa sejak kecil, liontin milik kakekku. Aku tidak pernah tahu kenapa kakek selalu memaksaku membawanya. Tapi sekarang, aku punya firasat bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat liontin itu tinggi-tinggi. Tuan Ardian langsung tersentak, matanya membelalak dengan ketakutan. Doni Turk, apa yang kau lakukan, Raka? Tapi aku tidak menjawab, karena untuk pertama kalinya aku melihat Tuan Ardian, Edward, dan itu berarti aku baru saja menemukan cara melawan mereka. Raka menggenggam liontin tua itu semakin erat. Cahaya emas samar yang terpancar darinya kini beradu dengan sinar merah menyala dari simbol aneh di dinding batu. Suara gemuruh menggema, seolah sesuatu mulai bangkit dari dasar tanah. Doni mundur beberapa langkah, matanya membelalak menatap bayangan hitam yang perlahan muncul dari balik dinding. Raka, ini sudah kelewatan. Kita harus keluar dari sini. Suaranya bergetar ketakutan. Tuan Ardian tidak menjawab. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya berguncang hebat. Matanya tidak lepas dari lambang merah di dinding yang kini mulai berubah bentuk. Sialah herap, simbol itu berputar perlahan, membentuk pola melingkar yang semakin dalam seperti pusaran air. Ini mustahil, bisik Tuan Ardian. Gerbang itu benar-benar terbuka. Dari balik simbol yang kini menyerupai lubang tak berdasar, sosok-sosok mengerikan mulai bermunculan. Makhluk-makhluk bertubuh kurus kering dengan wajah meleleh dan mata kosong yang berbendar merah melangkah keluar dari kegelapan. Nafas mereka berat, mengeluarkan suara geraman rendah.